Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Salam sehat selalu. Sekarang saya sedang berada di kota Solo dan saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sumartono Hadinoto, generasi ketiga dari keluarga Batik Ling. Kita akan mendengarkan sekelumit cerita mengenai perjalanan Batik Ling dan segala lika-likunya. Yuk kita saksikan bersama. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Ngetek bareng Dave Chua. Pada siang hari ini saya sedang berada di kota Solo. Nah, di sebelah saya ini adalah Pak Martono yang saya kenal dulu sebagai narasumber dari Batik Ling ya. Ya Pak ya, begitu. Nah, kebetulan saat ini saya ingin berbicara mengenai perkembangan batik ya. Bagaimana batik sekarang agar bisa diterima oleh anak muda dan tidak ketinggalan zaman begitu. Nah, mungkin ada tips atau ide atau seperti apa gitu Pak Martono mungkin bisa disiarkan buat kami begitu. Monggo silakan Pak Martono. Saya lepas masker. Ya, jelas. monggo silakan. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat istilahnya anak-anak milenial sekarang, Ya. itu kan lebih banyak karena dengan gampangnya media saat ini, Betul. didukung dengan internet yang luar biasa, medsos, akhirnya mereka banyak melihat di luar Indonesia. Ya. Nah, tentunya mereka termasuk pakaian yang dipakai pun juga harus mengikuti tren-tren yang mereka lihat saat ini. Tren yang update Iya, ya, yang gitu update. ya. Nah, kalau kita ingin bangga sebagai bangsa Indonesia, Ya. saya selalu sampaikan kita harus 100% Indonesia. Betul. Apapun sukunya, karena Indonesia penuh dengan kebinekaan. Betul. Dan kita sudah campur-campur dengan tadi kemajuan teknologi, pernikahan antar suku, antar agama, antar golongan ini bisa Ya, sampai betul. dan antar benua bahkan. Ya. Nah, otomatis ya kita tidak memikir berapa persen kita Indonesia, Ya. tapi yang penting 100% Indonesia, Betul. bangga menjadi Indonesia, dan agar kita bangga ya kita ikut berkontribusi nyata Ya. sekecil apapun untuk Indonesia. Betul Nah, sekali. salah satunya batik ini adalah warisan budaya, bahkan sudah diakui oleh UNESCO Ya. bahwa batik itu Indonesia. Betul. Nah, sekali. kalau kita sendiri tidak bangga dengan menggunakan batik, lah apalagi orang Siapa lain. lagi? Nah, dan Betul. itu tentunya orang Indonesia ya bangga dan berkontribusi pakai batik. Batik. Nah, untuk bisa digemari oleh kaum milenial, tentunya satu model, Ya. kedua motif. Betul. Jadi model pakaian itu ya tidak harus baju lengan pendek atau baju lengan panjang. Ya. Mungkin bisa bentuknya ya dicampur lah. Divariasi. Divariasi, ya. bisa pakaian resmi bentuk Ya. jas, bisa dipakai casual, Betul. bisa kaos dicampur dengan batik. Ya. Ya segala hal itu modelnya. Ya. Kemudian bahannya. Ya. Bahan pun sekarang batik kan sudah bisa berbagai bahan bisa kita lakukan dengan motif batik. Betul. Walaupun mungkin tidak harus batik yang ditulis tangan. Ya. Atau batik tulis, mungkin Ya. bisa pakai cap, Cap. bisa pakai printing, atau bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Tempelan. Iya, nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu dipikirkan oleh pengusaha batik, pengusaha garment, atau siapapun pengusaha fashion yang ingin ikut berkontribusi nyata membanggakan Indonesia. Nah, Betul. itulah yang jadi tugas kita semua. Apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa mengangkat kearifan lokal, Betul. budaya lokal, Betul. dengan segala macam ini yang ada. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, tentunya pernak-pernik pun bisa kita buat dengan batik. Ya. Tidak melulu Tidak harus pakaian, Betul. sandal, cincin, Betul. dompet, Ya. apapun tas, Aksesoris, semuanya, ya. aksesoris itu bisa semua dibuat batik. Segala Nah, macam. inilah yang mungkin kita harus bersama-sama berjuang, bersama-sama berkontribusi nyata untuk membawa kebanggaan Indonesia ini. Kalau bisa, justru Indonesia mendunia. Betul. Bukan Indonesia memakai dan bangga pakai barang-barang di luar Indonesia. Betul. Inilah yang harusnya kita perjuangkan bersama. Betul. Apalagi kalau kita melihat bangsa ini sangat kaya di bidang alamnya, Betul. dari alamnya, Ya. kemudian sangat padat penduduknya. Betul. Kalau orang Indonesia bangga memakai semua produk Indonesia, urusan selesai. Sejahtera. Iya, karena Itu- apa yang ada di Indonesia bisa dipakai Indonesia, dan kita tidak perlu harus
menjual sampai ke luar negeri. Betul. Barangnya semua ada di sini. Betul. Tidak sekarang kadang-kadang kita malah beli barang dari luar negeri tapi buatan Indonesia. Iya, betul. Nah ini yang kita harus lawan bersama-sama. Ya, Kita harus menumbuh kembangkan kebangsaan, betul. menumbuh kembangkan cinta Indonesia. Betul. Ini yang harusnya ya mari kita sama-sama kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya, betul. Kalau bukan kita, siapa lagi Iya, ya? betul. Karena ini penting sekali kalau tidak ada kelanjutannya, kalau tidak ada yang pakai, tidak ada yang beli, UKM-nya pun juga Iya. akan menderita. Makanya Begitu. Jadi bukan hanya di Jawa saja ya kalau kita bicara ini, tapi di seluruh Indonesia. Saya bukannya saya bilang jangan kita makan atau mencoba atau memakai barang produk luar negeri, enggak. Kita perlu. Kadang-kadang kita pakai juga dari luar negeri, kita coba dari barang luar negeri. Tapi kalau kita sendiri bisa membuat lebih baik, Kenapa tidak? kita punya bahan berdasarnya, Betul. kenapa kita pakai yang luar negeri? Betul. Contohnya, ngopi aja yang sekarang lagi tren, Ya. kafe-kafe. Kalau kita lihat kafe-kafe di Indonesia ada Starbucks, ada Coffee Bean, ada berbagai macam kafe yang semuanya franchise. Ya. Kalau kita lihat kopinya, mereka jualnya kopi Indonesia. Betul. sekali. Harusnya kan justru kopi Toraja, kemudian kopi Aceh, kopi Lampung, Ya. tapi itu buka gerai di luar negeri. Nah, Itu betul. membanggakan Indonesia, Betul. membuat mereka semua makan produksi, merasakan produksi Indonesia, Indonesia. yang bahan dasarnya ada di Di Indonesia. Nah, batik ini kan sama, Betul. ada di Indonesia, Indonesia. warisan budaya Indonesia. Kita harus segera, jangan sampai nanti orang luar negeri membuat segala macamnya dari batik, tapi dijualnya ke Indonesia. Indonesia, betul. Jadi itu malah terbalik ya, maksudnya kita yang keluar memperkenalkan dan kita yang Iya. kita bangga akan produk-produk Iya. tersebut mendunia istilahnya, tapi bukan dari luar membuat lalu menjual di Indonesia. Seperti itu ya, Pak ya. Betul, setuju. Ya, jadi itu salah satu keistimewaan dari Indonesia karena apa? Budayanya itu mempunyai nilai yang tinggi ya. Di samping itu karya-karya kerajinan tangannya, karya-karya budayanya itu luar biasa indah. Belum lagi kita membahas soal tarian dan lain-lain sebagainya. Itu kaya sekali, belum alamnya, keindahan alamnya dan lain sebagainya. Dan memang semuanya perlu proses, Betul. perlu pendampingan, Ya. perlu pembelajaran bagaimana mutunya harus berstandar internasional, Sangat setuju. kemasannya Betul. sekali. menarik, dan juga kalau dikirim ke luar negeri atau dalam perjalanan yang panjang tidak gampang Tidak rusak, Nah, ya. ini semua perlu dipikirkan. Dan bisa bersaing dengan produk bangsa di luar negeri. Betul. Jadi produk kita di samping udah unggul dalam bentuk budayanya, tapi unggul dalam kemasannya dan lain-lainnya. Dan satu hal ya, kalau kita bersaing dengan produk yang mass product, produk banyak, mungkin kita berat. Iya, betul. Karena di teknologi kita ketinggalan. Ya, kita Contohnya harus mesin akui tekstil. itu ya. Kalau kalah cepat, mesin jahit kalah cepat, kita pasti akan Udah. jatuhnya lebih mahal. Betul. Tapi kalau urusannya berkaitan dengan seni, batik ini kan seni. Seni. Seni itu tidak ada harga patokan. Betul. Jadi kita masih punya space yang cukup untuk bersaing. Betul. Yang tidak ada mungkin negara lain tidak punya, Iya. ya. Kita manfaatkan celah itu Betul. untuk kita tuh menjadi lebih unggul, Iya. ya begitu. Nah, kalau bicara soal batik, tadi sebelumnya aku sempat bicara pribadi dengan Pak Martono, itu untuk pembatik di Solo sendiri ya Pak ya, itu posisinya sebenarnya bagaimana sih Pak? Begitu. Ya, jadi saya berhenti mengerjakan batik itu setelah lulus SMA. Ya. Saya memang dari keluarga batik sejak kecil. Ya. Dan setelah ayah meninggal mulai SMP, saya mulai incas penuh untuk Ya. ngurusin batik di rumah. Ya. Jadi kalau kita melihat kan sudah alih generasi. Betul. Anak muda sekarang apalagi kok membatik yang dengan asap malam atau lilin, Duduk sekian ya lama. duduk sekian seharian, Iya, betul. panas kadang-kadang ke Betul. tangan pun juga melukai. Iya. Nah ini tentunya mereka lebih senang kerja di kota. Ya, atau menjadi pegawai ya. Pegawai pun sekarang sudah pilih-pilih. Oh, begitu. Sebagai karyawan. Ya. Mereka karyawan di pabrik itu pun sekarang sudah mulai sulit. Oh, begitu. Karena mereka di pabrik masih berkeringat, masih kerja keras dengan tenaga, lebih baik jadi SPG. Nah, betul. Di mall bisa tampil beda, Ya. bisa bertampilan yang ya seperti orang kondangan, Ya. kerjanya juga nggak terlalu repot, Ya. banyak berkomunikasi dengan Ya. banyak Dengan orang, orang, tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman, Nah. adem ya. Iya, dan apalagi sekarang semua kan butuh Instagramable Betul. di medsos. Jadi kalau Betul. kita di mall kan bisa setiap saat bisa foto-foto. Betul. Nah inilah Betul. yang makanya kalau kita melihat di Solo
khususnya sekarang sudah jarang sekali bisa mendapatkan pembatik. Pembatik ya. Kalau di desa pun sudah alih generasi, dan otomatis dengan alih generasi ini dengan budaya yang sekarang, orang membatik yang sangat halus itu sudah susah. Sudah susah ya. Kualitasnya pun juga sudah menurun. Kualitasnya sudah tidak Saya seperti selalu ini. sampaikan dulu, pembatik itu berkelas-kelas seperti orang bangunan. Ya, Orang bangunan yang tugasnya memasang keramik di kamar mandi, ya, itu suruh masang plester tanpa keramik, ya nggak bisa. sudah bisa. Walaupun itu sehari bisa selesai berapa meter persegi. Iya, betul. Sebaliknya kalau orang yang biasa plester aja suruh pasang keramik juga Juga pernah nggak bisa. Walaupun sebetulnya cukup pasang 1 meter persegi, hasilnya sama dengan yang bermeter-meter. Ya, Nah ya. itu batik juga begitu. Betul. Kalau mereka sudah biasa membatik halus, mungkin 1 lembar kain batik dibatik selama seminggu, Ya. bahkan ada yang 10 hari, Ya. bahkan bisa sebulan. Ya. Kalau mereka sambilan, Ya, seperti yang 3 negeri, ya, itu biasanya seperti itu. Seperti itu. Dan belum sebaliknya dibatik lagi. betul, diterusi ya. Diterusi namanya lah. Itu kalau suruh batik yang pola dasar yang blanko itu, yang cocoknya titiknya nggak usah halus-halus, Ya. cantiknya juga nggak perlu lembut, Ya, betul. itu nggak bakal bisa. Nggak akan Kalau bisa. dipaksakan ya dia batiknya tetap halus. Ya. Dan akhirnya nggak apa namanya, mereka merasa tidak sesuai dengan yang dia dapatkan. Betul. Karena yang harusnya sehari bisa dapat 2, dia 1 bisa 3 hari. Ya. Sebaliknya yang biasa batik dengan kualitas Yang yang lebih rendah. rendah, suruh batik yang halus, ya tetap Juga nggak nggak bisa bisa. halus. Betul. Dan itu nggak akan ketemu ya Ya, maksudnya. ini sebetulnya salah satu bagaimana Tuhan memberikan berkat itu setiap orang Berbeda-beda, betul. Jadi sesuai keahliannya Iya, begitu ya. Cuma memang amat sangat disayangkan kalau generasi itu tidak ada ya. Betul. Karena memang batik tulis kita ini ya memang batik tulis yang secara turun-temurun ya Iya. dilakukan dari ibu ke anak, mungkin dari si mbak turun ke anak, turun ke cucu dan selanjutnya. Ini menjadi PR kita bersama. Ya, Contohnya saya masih ingat sepupu saya itu dulu senang menari, bisa ngerawik atau main gamelan. Sampai di luar negeri pun mereka tetap mengadakan klub yang masih main gamelan, begitu. walaupun tidak duduk di tanah, maksudnya tidak di lantai, Ya. tapi pakai kursi. ya, Ini berarti orang-orang yang tadi 100% Indonesia dan Ya. betul-betul ingin berkontribusi dengan Indonesia. dan memperkenalkan budaya Indonesia. Jangan sampai kita nanti belajar main alat Gamelan, musik yang gamelan yang lain-lainnya. khas Indonesia, malah belajarnya keluar. Keluar negeri atau gurunya orang bule gitu ya. Jadi kita harus melestarikan budaya kita harus mempelajari sedikitnya mengetahui mengenai budaya kita. Nah, ini luar biasa sekali saya bisa berbincang dengan Pak Partono ya, penerus dari Batik Link kalau dulu ya. Bukan Pak, ya. benar, sudah nggak produksi. Udah nggak produksi sih sebenarnya. Cuma Batik Link dulu sangat terkenal sekali ya dari motif-motifnya. Itu dimulai dari Oma ya kalau nggak salah dulu ya. Iya, jadi memang oma saya dulunya kerja batik, Ya, tapi setelah anak-anaknya sudah sekolah di luar negeri ya, dan sudah melanjut usia berhenti, ya, terus kemudian ayah saya pulang menikah, ya. mulai lagi mengerjakan batik. Batik begitu. Nah, batiknya itu luar biasa indah, tapi sampai tahun berapa ya Batik Link itu? Sekitar 74, ya 74 7475 ya, 7475 75 itu batiknya tutup begitu. Lalu mereka melanjutkan dengan kegiatan pekerjaan lainnya seperti itu. Nah, luar biasa sekali pertemuan saya di sore hari ini. Kebetulan juga Pak Partono ini super sibuk dengan segala kegiatannya. Seperti biasa, saya selalu curi waktu dari semua tamu-tamu deh, begitu. Nah, terima kasih banyak Pak Partono untuk semua ceritanya itu. Semoga itu semua menginspirasikan kita semua. Sampai jumpa di Ngeteh bareng Dev Chua lainnya. Sampai jumpa.